وارسل لي الدنيا بطاع وطاعات باسم قريب يا مجيب تيسرا. Assalamualaikum anak-anak. Untuk materi hari ini, karena kemarin sudah dikasih tugas wujud untuk mencatat materinya yang ada di LKS, dan untuk sekarang akan wujud terangkan apa yang sudah Saman tulis kemarin. Sebelumnya Saman buka dulu LKS yang ada di halaman 5, yaitu materi bab 1 pada semester ini tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum masuk pada perpangkatan dan bentuk akar, terlebih dahulu sampean pelajari halaman 6 ya, yaitu poin A tentang bilangan berpangkat. Jadi sebelum masuk pada perpangkatan dan bentuk akar, sampean harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya perhatikan keterangan yang akan Bucub sampaikan hari ini. Perhatikan keterangan Bucub di bawah ini ya. Yang dimaksud dengan bilangan berpangkat adalah jika ada suatu bilangan, misalnya di sini saya punya bilangan 2, terus kemudian di atas bilangan itu ada angka lagi yang ditulis agak kecil, misalnya 3, maka bentuk bilangan yang seperti ini yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Jadi jika ada bilangan terus kemudian dia ada angka lagi di atasnya yang ditulis agak kecil, maka bentuk seperti itu yang dinamakan dengan bilangan berpangkat. Angka yang depan ini disebut sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok. Angka kecil yang atas ini disebut sebagai pangkat, atau di matematika disebut sebagai eksponen. Jadi bentuk bilangan berpangkat itu yang seperti itu. Atau bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N. Jadi A ini disebut bilangan pokok, yang N-nya disebut pangkat. A bisa diganti dengan bilangan real berapapun, dan N juga bisa diganti dengan bilangan berapapun. Nah, maksud dari bilangan berpangkat, jika ada 2 pangkat 3, itu sama artinya dengan 2 ini, bilangan pokoknya ini dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Jadi jika ada bentuk pangkat 2 pangkat 3 seperti ini, maka artinya 2 itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Karena di sini 2 dipangkatkan 3, maka artinya 2 ini dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 3, maka 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Baru dihitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi itu hasilnya. Itu cara menghitung bilangan berpangkat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan bilangan berpangkat adalah jika ada suatu bilangan, terus kemudian di atasnya ada bilangan lagi yang ditulis agak kecil, maka bentuk seperti itu yang dinamakan. Untuk lebih jelasnya, Saman buka LKS halaman 6, contoh. Perhatikan, di situ ada contoh tentang bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang A, ada 4 pangkat 3. Yang B, ada dalam tanda kurung negatif 3 dipangkatkan 3. Yang C, ada negatif dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 2. Maka perhatikan cara mengerjakannya. Sesuai dengan yang sudah diterangkan Bucub tadi, kalau ada bilangan berpangkat itu artinya bilangan pokoknya dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Sekarang perhatikan soal nomor A. 4 pangkat 3 berarti artinya cara mengerjakannya itu 4 itu dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Jadi 4 kali 4 dikali 4, baru dihitung 4 kali 4 16, dikali 4 lagi sama dengan 64. Ini hasilnya ya. Terus sekarang yang B,
itu sudah bentuknya sudah beda lagi soalnya. Di situ dalam kurung ada negatif 3, baru dia dipangkatkan 3. Negatifnya itu satu kesatuan dengan 3, maka negatifnya ikut dikalikan. Jadi itu artinya negatif 3 dipangkatkan 3, negatif 3-nya karena itu sebagai bilangan pokoknya, maka dia dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Ingat, aturan atau operasi hitung bilangan bulat. Jika ada positif dikali dengan positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Aturan seperti itu sama ndak boleh lupa. Itu dasar dari operasi hitung bilangan bulat. Itu sudah kalian pelajari di kelas 5, 6 SD atau MI dan juga di kelas 7 kemarin. Jadi tidak boleh lupa. Itu nanti digunakan sebagai dasar untuk mengerjakan jika ada operasi hitung bilangan berpangkat yang ada tanda negatif atau positifnya. Jadi baru dihitung. Perhatikan, negatif 3 dikali dengan negatif 3. Operasinya dulu yang dihitung. Negatif dikali negatif, dilihat. Oh, negatif kali negatif itu sama dengan positif. Berarti negatif 3 dikali dengan negatif 3 itu hasilnya adalah positif 9, karena negatif dikali negatif sama dengan positif, 3 kali 3 sama dengan 9. Baru dikalikan lagi dengan negatif 3. Dilihat 9-nya positif, terus negatifnya di sini negatif 3, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, baru dihitung 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 27. Itu yang harus Samen perhatikan langkah-langkah mengerjakannya jika ada operasi hitung bilangan bulatnya. Untuk yang C sama, perhatikan. Di situ soalnya di luar tanda kurung ada negatif 5. Ada negatifnya, terus di dalam kurung ada negatif lagi. Maka yang ikut dikalikan di situ adalah yang ada dalam tanda kurung. Yang satu kesatuan adalah yang ada dalam tanda kurung, berarti yang negatif 5. Negatif yang di depan itu Samen tulis dulu. Jadi saya taruh di sini ya, perhatikan. Negatif dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 2. Berarti cara mengerjakannya, yang dipangkatkan adalah yang di dalam tanda kurung. Negatif yang di luar Samen tulis dulu, yang di dalam ini yang sampai uraikan. Jadi yang dipangkatkan yang berada di dalam tanda kurung ya. Berarti ini negatif 5 pangkat 2, berarti dia dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Negatif 5 dikali negatif 5, 2 kali. Nah, saya kasih kurung biar gak ucul, karena yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Baru dihitung. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 5 kali 5 hasilnya 25. Maka hasilnya kurungnya dibuka sama dengan negatif 25. Jadi itu yang harus sampean perhatikan cara mengerjakannya bilangan berpangkat jika ada operasi hitung bilangan bulatnya. Misalkan lagi Ibu Cu punya contoh yang seperti ini. Negatif dalam kurung 5 pangkat 2. Berarti karena negatifnya ini berada di luar kurung, maka dia harus diletakkan di luar. Yang dipangkatkan adalah yang berada di dalam tanda kurung. Jadi di sini artinya 5 pangkat 2, artinya 5 dikalikan berulang sebanyak 2 kali karena pangkatnya ada 2. Baru dihitung. Yang dalam tanda kurung 5 kali 5 positif kali positif hasilnya positif. Maka hasilnya adalah negatif 25. Dari sini apakah ada yang
kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lewat grup WA ya. Sekian keterangan dari Bu Jup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.